warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa lagi dengan channel kami Pensil Jatuhat. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng terlebih dahulu untuk berlangganan video dari kami gratis. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita dan menggambar asal-usul Kabupaten Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang di sebelah utara, Kabupaten Wonosobo di sebelah timur, Kabupaten Kebumen di sebelah selatan, serta Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga di sebelah barat. Moto Kabupaten Banjarnegara, Wani Memetri Rahayuning Projo, yang mempunyai makna segenap warga daerah Banjarnegara bertekad bulat melestarikan kemakmuran menuju kebahagiaan lahir batin bagi rakyat dan pemerintahannya. Kabupaten Banjarnegara juga terkenal dengan dawet ayunya. Sejarah Banjarnegara. Riwayat berdirinya Kabupaten Banjarnegara bermula saat seorang tokoh masyarakat bernama Kiai Maliu melihat keindahan alam di daerah Kali Merawu. Sejak saat itulah Kiai Maliu mendirikan sebuah rumah di daerah tersebut. Kemudian disusul sekelompok orang yang membuat rumah-rumah di sekitar rumah Kiai Maliu, sehingga membentuk suatu perkampungan yang besar. Perkampungan itu semakin ramai oleh warga pendatang, sehingga menjadi sebuah desa. Desa baru itu dinamakan Banjar, sesuai dengan kondisi daerahnya yang berupa sawah-sawah berpetak-petak. Kemudian, atas dasar musyawarah penduduk desa, Kiai Maliu diangkat menjadi kepala desa dan dikenal dengan Kiai Ageng Maliu Pertinggi Banjar. Kemajuan desa Banjar semakin meluas ke berbagai daerah karena kepemimpinan Kiai Ageng Maliu yang baik terhadap warganya. Suatu hari, Kiai Maliu kedatangan tamu Kanjeng Pangeran Giriwasiat, Panembahan Giripit, dan Nyai Sekati. Mereka bertiga adalah keturunan Sunan Giri yang sedang mengembara untuk menyebarluaskan agama Islam. Sejak kedatangan mereka, desa Banjar semakin ramai dan menjadi pusat perkembangan agama Islam. Begitu juga Kiai Ageng Maliu yang semakin bertambah keilmuannya untuk menata desa Banjar dengan pengetahuan Islamnya. Hingga kemudian desa Banjar menjadi wilayah yang sangat luas dan menjadikannya sebuah kabupaten. Seiring dengan berjalannya waktu, dalam perang Diponegoro, Raden Tumenggung Dipoyudo IV berjasa kepada pemerintah Mataram, sehingga diusulkan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono VII untuk ditetapkan menjadi Bupati Banjar berdasarkan resolute Gubernur Jenderal Buitenzong tanggal 22 Agustus tahun 1831 nomor 1 untuk mengisi jabatan Bupati Banjar yang telah dihapus statusnya yang berkedudukan di Banjarmangu dan dikenal dengan Banjarwatu Lembu. Usul tersebut disetujui. Persoalan meluapnya Sungai Serayu menjadi kendala yang menyulitkan komunikasi dengan Kasunanan Surakarta. Kesulitan ini menjadi sangat dirasakan menjadi beban bagi bupati ketika dia harus menghadiri pasewakan agung pada saat-saat tertentu di Kasultanan Surakarta. Untuk mengatasi masalah ini, diputuskan untuk memindahkan ibu kota kabupaten ke selatan Sungai Serayu.
daerah Banjar atau sekarang Banjarnegara menjadi pilihan untuk ditetapkan sebagai ibu kota yang baru. Kondisi daerah yang baru ini merupakan persawahan yang luas dengan beberapa lereng yang curam. Di daerah persawahan inilah didirikan ibu kota kabupaten yang baru, sehingga nama daerah ini menjadi Banjarnegara. Banjar berarti sawah dan negara berarti kota. Setelah segala sesuatu siap, Raden Tumenggung Dipoyudo IV sebagai bupati beserta semua pengawal kabupaten pindah dari Banjarwatu Lembu ke kota kabupaten yang baru, Banjarnegara. Dan Raden Tumenggung Dipoyudo IV dikenal sebagai Bupati Banjarnegara pertama. Peristiwa pengangkatan Raden Tumenggung Dipoyudo IV pada tanggal 22 Agustus tahun 1831 sebagai Bupati Banjarnegara inilah yang dijadikan dasar untuk penetapan hari jadi Kabupaten Banjarnegara. Tetapi pemerintah Kabupaten Banjarnegara bersama DPRD melalui rapat paripurna pada 5 Maret 2019 telah sepakat mengubah hari jadi Kabupaten Banjarnegara dari 22 Agustus menjadi 26 Februari. Dasar perubahan tersebut antara lain merujuk pada buku babat Kali Bening yang menjadi sumber sejarah di wilayah Banyumas. Catatan sejarah kepulangan menantu Adipati Wirasaba, Raden Jaka Kaiman, dari Kasultanan Pajang. Sepulang dari Pajang, Jaka Kaiman membagi kekuasaannya menjadi 4 kadipaten untuk saudara-saudara iparnya. Saudara ipar Jaka Kaiman tak lain adalah anak kandung Adipati Wirasaba. 4 kadipaten itu meliputi Wirasaba, Merden, Banjar Petambakan, dan Kejawar. Peristiwa itu diyakini bertepatan tanggal 26 Februari tahun 1571 hingga menjadi dasar penetapan hari jadi Banjarnegara sekarang. Begitulah sejarah singkat tentang asal-usul Kabupaten Banjarnegara.